Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Syama'ilun Nabi ini, berapa kira-kira jumlah uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebagaimana juga yang disampaikan dari sahabat Anas bin Malik. Qala, Anas bin Malik pernah berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda. Aku tidak mendapati uban pada rambut dan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya 14 helai rambut saja. Jadi dalam hadis ini menurut sahabat Anas bin Malik, uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik nanti yang ada di kepala beliau atau di bawah pelipisnya atau yang ada di janggut atau di jenggotnya, uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jumlahnya hanya 14 helai saja, 14 rambut saja. Kira-kira Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat rambut yang begitu lebat itu, terus kalau ubannya itu hanya 14, itu kira-kira kelihatan nggak sebenarnya? Mungkin nggak kelihatan. Tapi saking jelinya para sahabat itu sampai diperhatikan, sampai terhitung kurang lebih uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadis ini sekitar 14 helai saja. Kemudian jemaah dirahmati Allah, di dalam hadis yang lain yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala innama kana syaibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwan min isyrina sya'ratan bayda. Sesungguhnya uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekitar 20 helai saja. Jadi dalam hadis riwayat Anas bin Malik tadi menyebutkan jumlahnya hanya 14. Tapi dalam hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jumlah uban Nabi itu sampai 20 helai. Nah, jemaah dirahmati Allah, tentu dua hadis ini tidak saling bertentangan. Bisa jadi Anas bin Malik ketika melihat uban Nabi yang jumlahnya 14 itu mungkin di awal-awal waktu. Kemudian dalam bertambahnya waktu bertambah uban Nabi sampai sebagaimana yang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan uban Nabi itu sampai 20 helai. Untuk itu nanti para ulama berkesimpulan bahwa jumlah uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah lebih dari 20 helai rambut, baik yang ada di rambut kepalanya maupun di jenggotnya maupun di bawah pelipisnya ini. Kalau di sini namanya apa nih Bapak Ibu? Apa namanya ini? Kalau ini kan rambut, ini kan jenggot, ini kumis. Apa namanya? Cambang atau godek, godek istilahnya, atau cambang. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ubannya tidak pernah lebih dari 20 helai. Kemudian saking sedikitnya uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai nanti para sahabat menceritakan, uban Nabi yang tidak begitu banyak itu kadang-kadang Nabi kalau sampai pakai minyak, ini saking perhatiannya Nabi terhadap perawatan tubuh Nabi itu sangat memperhatikan performa tubuhnya. Termasuk Nabi itu gemar sekali meminyaki rambutnya. Nah, Nabi itu kalau sudah menggunakan minyak rambut itu kadang-kadang karena minyak itu juga nanti menyesuaikan kondisi rambut sampai uban Nabi itu nggak kelihatan. Jadi saking nggak terlalu banyaknya hanya 20 uban tadi itu, kalau Nabi sudah pakai minyak rambut itu tidak sampai kelihatan uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga sebagaimana yang pernah disampaikan dari sahabat As-Sima' bin Harb, beliau berkata, Sami'tu Jabir bin Samurah, saya pernah mendengar dari sahabat Jabir bin Samurah,
Waqad su'ila an syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Samurah ini pernah ditanya tentang ubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sahabat Jabir bin Samurah ini berkata, kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun. Nabi itu kalau sudah memakai minyak rambut maka tidak sampai terlihat uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza lam yadhin ru'ya minhu. Tapi kalau sudah agak kering rambut Nabi karena enggak pakai minyak rambut, itu kelihatan kembali warna putih ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah riwayat hadis yang paling sahih ya, bahwa uban Nabi itu tidak lebih dari 20 helai. Dan tentu nanti ada larangan nih Bapak Ibu, kita nggak boleh kalau sudah tumbuh uban nggak boleh dicabut ubannya, nggak boleh ya? Karena ini nanti menjadi pertanda ya akan mungkin sudah udhurnya usia yang Allah berikan kepada kita. Maka kita dilarang ya, tidak boleh mencabut uban. Kemudian yang kedua tadi, tidak boleh menyemirnya dengan warna hitam. Kalau dengan warna yang lain boleh atau tidak? Boleh. Tapi jamaah dirahmati Allah, ngapunten nggih. Dalil tentang dibolehkannya menyemir rambut dengan warna selain hitam ini tentu nanti tidak berdiri sendiri. Nggih. Juga berlaku ketentuan. Coba kalau kita cermati di masyarakat kita, meskipun dalam hukum itu tidak dibolehkan kita menyemir rambut dengan warna hitam, dibolehkan dengan warna yang lain, terus kemudian disemir rambut ini dengan warna-warni gitu kan juga secara adab juga nggak baik. Ngapunten nggih, kalau kita cermati di masyarakat kita ini, kira-kira masyarakat itu kalau menjumpai orang rambutnya terus dicat warna-warni itu kira-kira akhlaknya baik atau enggak? Umumnya kan enggak gitu kan. Orang memandang, wah ini kurang adab ya. Rambut sudah Allah kasih bagus-bagus yang warna hitam kok disemir warna-warni seperti itu gitu ya. Jadi meskipun secara hukum boleh gitu ya, artinya tidak ada masalah kalau menyemir rambut dengan selain warna hitam, tapi adab di masyarakat kita ini kurang baik. Ya. Maka ya sudah kita terima, inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri gitu ya. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, ini mengingatkan kita nggih, kalaulah misalnya sudah beruban enggak boleh dicabuti. Kadang-kadang kan ada sampai alat pencabut uban gitu ya, dicabuti satu-satu. Ini enggak boleh.